Waktu pemerintah pertama kali mengumumkan program Koperasi Desa Merah Putih, bayangan kita adalah kebangkitan ekonomi dari wong cilik, petani sejahtera, pupuk murah, dan asas gotong royong. Bung Hatta hidup kembali di era biasa. Keren kan? Tapi sangat disayang, coba kalian datang ke desa-desa sekarang. Alih-alih melihat ruang musyawarah, tempat petani berdiskusi, kita malah melihat bangunan kinclong ber-AC, lengkap dengan kasir digital dan rak-rak yang rapi. Yang kalau dilihat-lihat, kok malah mirip Indomaret atau Alfamart ya? Niat awalnya kan membebaskan desa dari kapitalisme. Tapi kenapa wujudnya menjadi anak dari kapitalisme? Hari ini kita akan bongkar kejanggalan dari Koperasi Merah Putih yang berjalan sangat jauh dari rencana awalnya. Yuk kita bahas. Halo, gue Adil, dosen dari Institut Digital Ekonomi LPKIA. Kita bedah dulu rencana awalnya. Koperasi Merah Putih didesain di atas kertas sebagai konglomerasi milik warga desa. Tugasnya berarti yang pertama adalah mengonsolidasikan lahan pertanian, memotong jalur tengkulak, dan jadi penyuplai utama dari program makan bergizi gratis. Pertama, konsolidasi lahan. Kepemilikan tanah tetap 100% milik petani, tapi pengelolaannya disatukan. Kita bayangkan kalau 50 hektar sawah dikelola bersama melalui koperasi, biaya pupuk dan sewa mesin panen jadi jauh lebih murah karena skalanya lebih besar. Kedua, yang tentunya adalah memotong tengkulak. Koperasi bertindak sebagai pembeli langsung di tingkat desa dengan harga yang adil. Rantai distribusi dipangkas, margin yang biasanya dimakan sama mafia-mafia desa, yaitu tengkulak, hilang. Dan keuntungan balik lagi ke petani lewat SHU. Ketiga, tentunya pasar pasti lewat makanan bergizi gratis. Koperasi dapat kontrak tetap untuk menyuplai beras, telur, sayur ke dapur-dapur sekolah setiap hari. Petani tidak lagi pusing, besok panen dijual kemana. Dan uang triliunan dari negara berputar penuh di desa. Tapi sangat disayangkan begitu masuk ke tahapan eksekusi, terjadi shortcut atau jalan pintas yang sangat pragmatis. Pemerintah mengejar target efisiensi instan. Koperasi desa dipaksa bertransformasi memakai sistem retail modern. Tentunya kejanggalan kita yang pertama adalah hilangnya identitas. Hubungan di dalam koperasi sudah bergeser. Dulu warga desa adalah anggota yang punya hak suara dan rasa memiliki. Sekarang warga desa cuma diposisikan sebagai pelanggan atau konsumen biasa yang datang untuk berbelanja deterjen, mie instan, dan lain sebagainya. Kalau hanya mau bikin Indomaret atau Alfamart, sudah aja gunakan dana desa. Langsung beli franchise dari merek-merek tersebut. Di layar bisa kita lihat, kita estimasikan total dari ketika desa mengambil lisensi dari Indomaret atau Alfamart, itu hanya habis sekitar 1 atau 1,5 miliar. Sedangkan kalau untuk kita bangun Koperasi Desa Merah Putih dengan fungsi yang sama, malah mengeluarkan anggaran sebesar 3 miliar.
Yang kalau di breakdown itu seperti yang tertera di layar. Nah, dari jumlah itu, ini merupakan satu hal yang sangat konyol gitu. Pemerintah bilang supaya anggarannya hemat dan pekerjaannya cepat, itu pembangunan Koperasi Merah Putih ini mengandalkan sistem swakelola bersama TNI. Logikanya, kalau pakai tentara, kita nggak perlu bayar margin keuntungan kontraktor swasta kan? Pengerjaannya harusnya bisa jauh lebih murah dan lebih efisien. Tapi dari hasil breakdown kita, bahkan Koperasi Merah Putih ini memiliki angka yang fantastis jika kita bandingkan dengan franchise merek-merek yang sudah ada. Satu minimarket Indomaret atau Alfamart swasta yang dibangun murni dari lahan kosong, lengkap dengan AC, rak, kasir komputer, sampai stok barang awal itu cuma habis sekitar 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Dan ingat, angka itu sudah termasuk keuntungan yang diambil oleh perusahaan kontraktor. Lalu kenapa Koperasi Merah Putih yang katanya hemat karena dikerjakan oleh swakelola militer, anggarannya malah membengkak jadi 3 miliar rupiah per lokasi. 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal. Kemana larinya selisih uang 1,5 miliar sisanya? Kalaupun prajurit kerja keras di lapangan, pengadaan material, besi, dan sistem teknologi kan tetap bisa beli dari vendor. Kalau vendornya jualan dengan harga kemahalan atau ada markup di rantai birokrasi, ya sama aja bohong. Klaim hemat anggaran pakai tentara itu cuman jadi narasi. Sementara anggarannya tetap pasti bocor dan boros di belakang layar. Nah, ini kejanggalan berikutnya yang jarang dibahas. Siapa yang menjadi penyedianya? Di sini adalah ironinya. Jadi, koperasi ini bukan lagi memperdayakan produk desa untuk dijual ke kota, melainkan menjadi perpanjangan tangan pasar kota untuk menguras uang orang desa. Pola distribusinya persis seperti bisnis franchise swasta, cuman bedanya disubsidi dan pakai stempel program pemerintah. Kejanggalan berikutnya, dan mungkin ini yang paling berbahaya di tingkat akar rumput, adalah fenomena yang disebut para sosiolog sebagai elite capture atau pembajakan oleh elit lokal. Karena putaran uang di Koperasi Merah Putih ini yang nantinya mendadak jadi raksasa akibat proyek makan gratis dari pemerintah, posisi pengurus koperasi ini akan jadi rebutan yang panas. Di banyak daerah, kepengurusan koperasi yang tadinya harusnya dipilih secara demokrasi oleh warga, sekarang malah diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau orang-orang yang berjasa secara politik. Atau bahkan tengkulak lokal yang mendadak ganti baju jadi ketua koperasi. Gimana nggak jadi rebutan? Gaji dari pengurus koperasi ini saja bisa mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu adalah 16 juta per bulan. Akibatnya apa? Para petani gurem yang lahan sawahnya kecil tetap tidak punya posisi tawar. Mereka tetap harus jual hasil panen dengan harga murah ke koperasi yang dikuasai oleh elit-elit tadi. Janji manis pembagian sisa hasil usaha yang adil di akhir tahun seringkali
cuman jadi pemanis di atas kertas. Koperasi ini berubah menjadi koperasi cangkang, bagus di luar, tapi keropos dan korupsi di dalamnya. Koperasi Desa Merah Putih saat ini sedang berdiri di persimpangan yang bisa dinilai ini adalah hal yang cukup kritis. Memodernisasi koperasi agar tidak punah ditelan zaman itu adalah langkah yang benar. Kita setuju koperasi harus punya manajemen yang rapih dan berbasis digital. Tapi modernisasi koperasi bukan berarti mengubahnya menjadi fotokopian Indomaret atau Alfamart. Jika sistem fisiknya meniru koperasi, maka sistem nilai gotong royongnya harus tetap dijaga. Kalau wujudnya cuma jadi retail modern yang memeras warga desa dan menguntungkan segelintir elit, maka gerakan ini telah gagal total dari rencana awalnya. Sekarang giliran kalian yang cerita bagaimana kondisi Koperasi Merah Putih atau KUD di daerah tempat tinggal kalian. Apakah nasibnya sama? Sudah berubah jadi minimarket kinclong, tapi petani tetap menjerit. Tuliskan cerita dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasan kritis seperti ini. Share ke grup-grup kalian dan klik subscribe biar kita bisa terus mengawal kebijakan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat. Saya Adil Tamzil, sampai jumpa di video berikutnya. Keep critical and stay educated. Bye-bye.